Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua, setia sampai akhir. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16, sedemikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Setelah peristiwa penangkapan, penyiksaan dan kematian Yesus, serta kebangkitan Yesus, para murid diperintahkan agar mereka berkumpul di Galilea, seperti yang pernah diperintahkan Yesus sebelum peristiwa penyalibannya. Dicatat pula pada ayat ini, ke-11 murid itu berangkat, bukan ke-12 murid. Ada banyak makna dari ayat yang kita baca dan dengar ini. Makna atau pesan rohani pertama dari ayat ini adalah, Tuhan menghendaki apapun yang terjadi, kita sebagai murid Yesus harus tetap berada dalam komunitas, dalam persekutuan sesama orang percaya. Tuhan tidak menghendaki kita berjalan menyendiri, menjauhi persekutuan sesama orang percaya seperti Yudas. Makna atau pesan rohani kedua dari ayat ini adalah, jumlah murid utama atau rasul utama bukan lagi disebut 12 tetapi 11. Kemana yang satu, yaitu Yudas? Kita semua tahu jawabnya. Yudas telah berkhianat dan tidak sanggup bertobat, maka ia mati dengan uang hasil pengkhianatannya. Kita sebagai bagian dari murid Yesus atau kerap disebut orang percaya, harus sungguh-sungguh memperhatikan kualitas iman kita. Jangan sampai kita hanya masuk dalam hitungan orang percaya sesaat saja. Apakah Anda masih mempercayai Yesus? Percayalah apapun yang terjadi, hingga kematian di dunia ini mengakhiri perjalanan iman kita. Makna atau pesan rohani ketiga dari ayat ini adalah, walau murid berduka karena satu orang berkhianat dan binasa, namun perjalanan ke Galilea tetap dilakukan. Berjumpa dengan Yesus tetap harus terlaksana, dan tugas pemberitaan Injil harus tetap mereka lakukan. Pengkhianatan Yudas tidak bisa menghentikan perjuangan iman para murid yang lainnya. Jika ada satu di antara kita yang dulu aktif ibadah, sekarang sudah melupakan ibadah, dulu aktif melayani, sekarang undur dari pelayanan, dulu sangat akrab dengan saudara seiman, sekarang menjauh, lalu berkata, tahu rasa aku sekarang tinggalkan gereja, tahu rasa sekarang aku tidak pelayanan lagi, tahu rasa aku tidak komsel lagi. Dengan atau tanpa orang yang berkata seperti di atas, perjuangan iman tetap berjalan, gereja tetap gereja apa adanya, seperti yang Tuhan kehendaki sampai Yesus datang. Pelayanan kepada Tuhan dan sesama tetap berjalan, ibadah harus tetap dilaksanakan. Duka atas pengkhianatan Yudas harus segera dilupakan, bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena itulah pilihan Yudas. Demikian juga saudara seimanmu lainnya akan terus berjalan mengiring Yesus, terus berjuang untuk setia. Sangat kita sesali dan sangat disayangkan jika ada satu di antara kita yang masih mengeraskan hati. Kembalilah setia, setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berterima kasih buat ayat firman Tuhan yang saya dengar ini. Saya diingatkan sekaligus diteguhkan bahwa kesetiaan saya sangat diuji. Tuhan bantulah, bimbinglah saya agar saya bisa setia, dan jika saya berpotensi memiliki hati seperti hati Yudas tanpa saya sadari, tolong tariklah saya ya Tuhan dari jalan kebinasaan yang sedang saya jalani. Saya sadar masih ada waktu untuk bertobat, tetapi tidak selalu ada kesanggupan dan kesempatan untuk bertobat seperti yang dialami Yudas, Esau, Ananias dan Safira, serta beberapa lainnya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Roh Kudus, ini hatiku, ubahkan aku, barui hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala. Firman Allah yang hidup, Tuhan Yesus memberkati.